Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Sebelum belajar, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Oh ya anak-anakku sekalian, jangan lupa dengan 3M-nya. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jangan keluar rumah. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kita mulai dengan apa sih gerak melingkar. Sekarang kalian perhatikan gerakan di samping ini nak. Gerakan ini adalah merupakan suatu gerakan yang membentuk lintasan lingkaran. Jika kita perhatikan dari satu titik saja, bahwa gerakan ini adalah dengan kecepatan linier yang tetap. Dengan arah dari vektornya, arah vektornya itu adalah arah yang bersinggungan dengan garis luar lingkaran, yaitu yang selalu tidak tetap. Sedangkan kecepatan sudutnya di sini sama dengan arah putaran partikelnya. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anakku sekalian bahwa kalian dapat menyebutkan besaran-besaran gerak melingkar seperti frekuensi, periode, sudut tempuh, kecepatan linier, kecepatan sudut, dan percepatan sentripetal. Variabel-variabelnya antara lain adalah periode dituliskan dengan huruf T besar dengan satuan sekon, frekuensi dengan F kecil dengan satuan hertz, kecepatan linier dengan satuan meter per sekon, kecepatan sudut ini dibacanya adalah omega dengan satuan radian per sekon, dan percepatan sudut adalah alfa dengan satuan radian per sekon kuadrat, perpindahan sudut adalah radian, dan kecepatan sudut rata-rata adalah radian per sekon. Kemudian Ibu akan bahas tentang periode dan frekuensi. Apa perbedaannya? Kalau periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran, sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran dalam satu waktu, atau boleh dituliskan dengan cara matematika adalah T sama dengan 1/F dan F adalah 1/T. Tentang kecepatan linier di sini adalah panjang lintasan linier dibagikan dengan waktu tempuhnya. Sedangkan kecepatan sudut adalah sudut pusat dibagi dengan waktu tempuhnya atau dibagi dengan periodenya 2pi dibagi dengan periode. Kecepatan linier boleh juga kalian bisa rumuskan dengan jari-jari dikalikan dengan kecepatan sudut. Sedangkan perpindahan sudut adalah 2pi radian, di mana satu putaran adalah 360 atau boleh dikatakan 2pi radian. Nah, ini adalah gambaran dari perpindahan sudut pada gerak melingkar dari A ke B itu menempuh besar sudut adalah theta. Baik, bagaimana dengan kecepatan sudut rata-rata? Yaitu selisih dari perpindahan sudut dibagi dengan selisih daripada waktunya. Sedangkan percepatan sentripetal adalah kecepatan linier kuadrat dibagikan dengan jari-jari atau omega kuadrat dikalikan dengan R. Baik anak-anakku sekalian, kita akan merangkum dari kegiatan hari ini tentang pelajaran gerak melingkar peraturan, bahwa gerak melingkar adalah gerakan suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Besar kelajuan liniernya tetap sedangkan arahnya berubah. Besar kecepatan sudutnya tetap. Percepatan sentripetalnya selalu mengarah kepada pusat lingkaran. Berikut ini adalah beberapa rumus yang sudah Ibu jelaskan di awal. Ini adalah hubungan antara periode dan frekuensi di mana T adalah 1/F dan F adalah 1/T. Kecepatan atau kelajuan linier di sini dapat tuliskan dengan V sama dengan R dikalikan dengan omega. Kecepatan sudut 2pi dibagikan dengan periode. Sedangkan percepatan sentripetal V kuadrat per R atau omega kuadrat dikalikan dengan R. Baik anak-anakku, tiba saatnya kita masuki kuis. Silakan kalian jawab dan cermati kalimat berikut ini. Yang manakah berikut yang merupakan aplikasi gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari kecuali. Jadi kalian di sini harus menjawab yang bukan dari aplikasi gerak melingkar. Apakah itu kipas angin, sambil diputar, atau biang lala? Sekarang kita coba menjawab yang kipas angin ya nak ya. Oh ternyata salah. Kalau kita lihat kipas angin itu adalah gerakannya berputar ya nak ya, berputar beraturan, berarti itu merupakan salah satu contoh aplikasi. Biang lala salah juga karena itu juga merupakan aplikasi. Di sini pertanyaannya kecuali. Berarti kalau kita perhatikan opsi A, B, C, dan D ini merupakan semuanya adalah aplikasi, yang bukan adalah yang
E. Sekarang kita perhatikan yang E jawabannya benar apa tidak. Oke, ternyata jawabannya adalah yang E. Berikutnya untuk kuis kedua, silakan kalian perhatikan pertanyaannya apa. Kalian disuruh menentukan kecepatan surut apabila roda melakukan gerakan dengan 360 rpm. Arti 3600 rpm adalah 3600 putaran dalam 1 menit. Berarti kalian harus bagaimana? Kita lihat pembahasannya. 3600 putaran dibagi 60 sekon. Kenapa 60 sekon? Karena di sini per menit, 1 menitnya adalah 60 detik. Jadi 3600 dibagi 60 adalah 60 Hz. Jadi omeganya adalah 2pi F atau 2pi kali 60 atau 120 pi radian per sekon. Sekarang kita lihat pertanyaannya ini mana jawabannya. Berarti jawabannya yang B. Kita lihat. Ya, ternyata jawabannya B. Oke, anak-anakku sekalian, mohon maaf. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Untuk berikutnya, silakan kalian mengerjakan latihan pada Google Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.